Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tahukah kalian di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu nama yang menggetarkan hati umat Islam. Bukan karena ia paling kuat, bukan karena ia yang paling sering tampil di medan perang, tetapi karena kemurnian hatinya dan besarnya amanah yang ia jaga. Dialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, pria yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan gelar mulia, yaitu Aminu hadhil ummat. Dan hari ini kisah mulianya kita hadirkan untuk anak-anak, guru-guru, dan keluarga besar SD Al-Quran Wadah Islamiyah 02 Makassar. Nama lengkapnya Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Ia tumbuh sebagai pemuda Quraisy yang terhormat, berakhlak lembut, dan sangat mencintai kebenaran. Ketika cahaya Islam mulai muncul di Mekah, Abu Ubaidah tidak perlu menunggu lama. Tanpa ragu, ia menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia yang masih muda, menjadi di antara 10 sahabat pertama yang memasuki Islam. Ia meninggalkan kenyamanan hidup Quraisy, meninggalkan pujian orang-orang yang dulu memujanya, demi satu hal: kebenaran dari Allah. Masuk Islam tidak membuat hidupnya mudah. Ia dicela, dilecehkan, bahkan keluarganya menolaknya. Tetapi Abu Ubaidah tetap teguh karena ia telah merasakan indahnya iman. Bahkan peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidupnya terjadi di Mekah, ketika ia dipaksa memilih antara menjaga Islam atau mempertahankan hubungan keluarga. Dalam perang Badar, ayahnya sendiri yang musyrik berusaha membunuhnya, dan demi menjaga keimanannya, Abu Ubaidah terpaksa melawan. Ia menangis setelah itu karena ia tahu betapa beratnya ujian iman. Namun peristiwa paling terkenal dalam hidup Abu Ubaidah terjadi pada hari Uhud. Pasukan Islam terdesak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka parah. Bahkan 2 panah menancap di wajah beliau tanpa menunggu komando, tanpa memperhatikan keselamatannya sendiri. Abu Ubaidah berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memegang mata panah itu, dan dengan giginya ia mencabutnya. Giginya patah. Ia mencabut satu lagi, dan giginya patah lagi. Darah mengalir, tetapi hati yang mencintai Rasul tidak merasakan sakit apapun. Sejak saat itu, para sahabat mengatakan, wajah Abu Ubaidah tampak indah meski giginya patah, karena itu adalah gigi yang digunakan untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ajaran Islam berkembang pesat. Umar bin Khattab yang sudah mengenal sosok Abu Ubaidah berkata, "Jika Abu Ubaidah masih hidup, aku akan menjadikannya khalifah untuk menggantikanku." Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah, pasukan Islam dapat menaklukkan Syam. Namun, yang membuatnya mulia bukanlah kemenangan itu, melainkan kerendahan hati yang menyelimutinya. Ia tidak mau tinggal di istana. Ia malahan memilih rumah kecil yang terbuat dari tanah. Ketika Umar datang ke Syam dan melihat rumah Abu Ubaidah, Umar berkata, "Dunia telah berubah, kecuali engkau, wahai aku."
Abu Ubaidah. Abu Ubaidah memimpin bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang, akhlak, dan ketegasan yang lembut. Ia sering berjalan malam-malam untuk membawakan makanan kepada rakyatnya. Ia mendengar keluhan rakyatnya. Ia mengobati orang-orang yang sakit. Ia menenangkan hati pasukan saat mereka kelelahan. Inilah pemimpin yang lahir dari iman, bukan ambisi. Ujian besar datang ketika wabah tahun Amwas melanda Syam. Ribuan orang jatuh sakit. Pasukan Islam hampir lumpuh. Umar segera menulis surat. Wahai Abu Ubaidah, kembalilah. Aku butuh engkau di Madinah. Abu Ubaidah membaca surat itu, lalu tersenyum. Ia tahu bahwa Umar ingin menyelamatkannya. Ia menjawab, aku adalah bagian dari rakyatku, dan aku tidak ingin meninggalkan mereka pada saat mereka paling membutuhkan. Ia tetap tinggal. Ia merawat pasukannya hingga ia sendiri terkena wabah dan wafat sebagai syahid. Teman yang dimuliakan Allah, dari kisah Abu Ubaidah itu kita belajar 3 hal yang sangat besar. Pertama, kejujuran adalah mahkota bagi seorang muslim. Kedua, amanah adalah identitas orang-orang beriman. Dan ketiga, pengorbanan adalah bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah nilai yang kami tanamkan di SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar. Kami ingin melahirkan generasi yang jujur, amanah, dan mencintai Islam seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semoga Allah menjadikan hati kita seteguh Abu Ubaidah, langkah kita sekuat para sahabat, dan hidup kita seindah iman yang mereka wariskan. SD Al-Quran Wahda Islamiyah 02 Makassar, mendidik dengan Quran, menginspirasi dengan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah ini.